Shalom semuanya, saya akan berbagi untuk kita pada kesempatan ini rema dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan gitu ya. Saya sangat bersyukur untuk hal-hal yang kelihatannya itu sederhana ya, yang tetapi itu merupakan pergumulan yang cukup cukup menjadi perhatian gitu ya, karena contoh misalnya gimana caranya supaya saya itu bisa lebih rileks gitu ya, lebih santai ketika berbagi, seolah-olah cuma saya sendiri dan uh, kamera di depan saya gitu ya. Tetapi juga pada saat yang sama nggak pengen terganggu dengan motion, dengan gerakan-gerakan yang saya lihat di kamera gitu. Nah, untuk tipikal orang seperti saya yang sebetulnya nggak terlalu suka lah yang tampil gitu. Saya lebih menikmati kesendirian gitu ya. Cukup cukup menjadi tantangan sih untuk membuatkan video-video seperti ini. Tetapi syukurlah ada Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Pengajar gitu ya, yang yang bisa memberikan pengertian tentang banyak hal. Jadi saya terus belajar supaya saya seolah-olah kayak ngomong sendiri aja gitu, dan cuekin ada motion, ada gerakan-gerakan di kamera. Dan walaupun sebetulnya harus tetap sadar kalau ini kan dibagikan di sosial media yang akan dilihat banyak orang. Tentu harus tetap sadar bahwa harus menjaga etikanya, menjaga tampilannya, tapi harus bisa juga untuk setting pikiran bahwa seolah-olah ini nggak ada yang nonton gitu ya. Dulu mama saya ketika SD sekolah minggu bilang kayak gini, nanti kalau liturgi ya, kalau bahasa ya liturgi di ketika perayaan Natal, mama saya bilang nanti anggap aja eh, mata orang-orang itu kayak kayak kulit kacang katanya. Ya itu inspirasi mama saya gitu ya. Kan kacang pada umumnya kan ada dua, kayak eh, sarang kacang itu sendiri kan ya, diumpamakan sebagai mata. Anggap aja orang itu nggak ada supaya nanti kamu nggak grogi gitu ya. Nah, saya juga eh, menganggap kalau saya ngomong kayak gini ya saya kayak ngomong pada diriku sendiri, karena saya suka ngomong pada diri sendiri. Tapi tentunya bukan sakit jiwa ya. Kita harus menasehati diri sendiri dan juga mengingatkan diri sendiri dan mendengarkan Roh Kudus gitu ya. Supaya ke depan saya itu lebih nyaman untuk ngobrol gitu ya di kamera, lebih santai, lebih menikmati, nggak lebih terbeban gitu ya. Sama seperti kayak kemarin kamera, no 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 no, rekaman yang kemarin yang yang buatkan video. Jadi saya baru beli wireless microphone yang sekarang saya kenakan perdana gitu ya, supaya lebih nyaman dan lebih enak didengar siapapun ya, kalau bahasa Malaysia sesiapapun katanya gitu ya, siapapun yang mendengarkan video ini gitu ya. Kemarin ketika dites itu ternyata cuma kesalahan kecil, salah colok lubang untuk audionya, kecolok untuk pada receivernya itu, kecolok pada
untuk headset. Jadi suaranya nggak masuk gitu ya. Saya memang nggak begitu ini sih, nggak begitu ahli yang kayak gini-gini gitu ya. Saya coba beberapa kali sampai kayak yang membebani pikiran saya, terus saya doa, Roh Kudus tolong ngajarin, tolong kasih tahu ya, berikan aku hikmat ya, berikan aku kebijaksanaan, dan memang bisa gitu ya. Kita ini punya Roh Kudus di dalam dan kita harus membangun hubungan dengan Roh Kudus dan hanya bisa. Makanya lagu itu saya itu sebetulnya cuma ngetes-ngetes doang gitu, bukan sengaja di di dibuat untuk dimuat gitu ya. Tapi eh, jadi tes suaranya pakai video itu, apakah audionya udah masuk ke video gitu ya. Nah, ketika udah selesai, udah senang banget, udah bisa ditesnya, saya lihat-lihat videonya, saya malah terhibur sendiri gitu ya. Itu ekspresi yang nggak saya sengaja, yang ya saya cuma berdua, tujuannya itu udah apa namanya, cuma cuma ngetes ngetes doang gitu, dan itu saya lihat iya ya, itu lebih rileks loh, kalau lebih rileks ketika saya nggak saya seolah-olah bicara untuk diri saya sendiri seperti keseharian saya, dan nggak seperti ngomong kepada banyak orang yang kemudian di kepala saya itu kebayang ini nanti ada sahabat-sahabat saya yang lihat gitu ya. Itu saya lebih menikmati, lebih rileks, dan eh, ya lebih lebih nggak terbeban aja gitu ya. Ketika saya lihat video itu bagus juga ya, yang benar-benar natural, dan saya pikir ya aku mau lakukan itu nextnya, lebih santai, lebih nikmatin gitu ya. Karena memang saya tahu panggilan saya itu di situ gitu ya. Sekalipun kemudian saya amazed dengan hasilnya, bagaimana ternyata ya firman itu berkuasa, walaupun saya lakukan di media sosial, saya tidak anggap remeh dengan hasil yang saya bisa saksikan. Ternyata walaupun lihat media sosial, itu mengubahkan banyak orang gitu ya. Jadi saya berkomitmen untuk selalu bersemangat untuk menggenapi, untuk menyelesaikan panggilan yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Sebab saya sudah melihat hasilnya, bagaimana, sorry, hidung rada gatal. Eh, ada orang-orang yang diubahkan. Ya, kita juga kan zaman sekarang tahulah kalau misalnya eh, media sosial itu kan sangat berpengaruh ya, sangat berdampak bagi bagi banyak hal, bisnis, ya seperti kayak online shopping kan, bisa transaksi, bisa bahkan ada orang selain aplikasi-aplikasi belanja gitu, kan banyak juga bisnis yang dilakukan online, ya tentunya nggak semuanya gitu ya, itu menghasilkan. Nah, demikian juga dengan pelayanan gitu ya. Saya nggak anggap remeh pelayanan yang sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun yang lalu, karena saya melihat ada banyak orang yang diubahkan oleh firman Tuhan, gitu ya. Bahkan saya sedang doakan, walaupun saya sudah cukup yakin ya, akan memaksimalkan pelayanan saya di media sosial. eh, ada satu hal yang saya pengen lakukan lagi gitu ya, dan saya sedang doakan, apa-apa saya belajar berdoa melibatkan Roh Kudus, walaupun itu untuk hal yang sederhana. Saya nggak mau melangkah sendiri gitu ya, dan walaupun saya udah damai sejahtera untuk melakukannya, saya tetap minta Roh Kudus tuntun. Dan itu yang saya terus bangun ya, satu hal ya yang sekarang yang kayak saya mau pengen bangun adalah my personal fellowship, personal relationship with the Holy Spirit. Karena Roh Kudus itulah wujud Yesus Kristus yang dirasakan di dalam hati setiap orang, dan anywhere, di mana-mana kita bisa rasakan Roh Kudus. Dan betul seperti lagu itu ya. Roh Kudus, mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai
sejahtera. Yang bait kedua ini saya betul-betul rasakan. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, terus pimpin aku. Saya setelah terus membangun pergaulan ya, persekutuan dengan Roh Kudus gitu ya, saya rasakan bahwa pribadi Yesus dalam Roh Kudus itu betul-betul pribadi yang lembut. Ini saya cerita dulu ya. Panjang sabar dan murah hati. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia. Ketika saya misalnya menyadari ada hal-hal yang memang selama ini Roh Kudus bersabar gitu ya. Contoh, uh, uh, selama ini saya memang pengen berubah dalam lebih sempurna dan melayani, tapi nggak semudah itu gitu ya. Dan hanya Roh Kudus yang mengerjakannya kalau saya uh, kooperatif dengan Roh Kudus, saya izinkan dia untuk mengubahkan hidup saya gitu ya. Dan saya lebih diberikan lagi hati yang mengasihi untuk setiap orang yang Tuhan percayakan. Selama ini kan saya punya perilaku yang buruk ya, kalau ya misalnya kalau nggak mau ya udah gitu ya, kurang tindakan kasihnya, kurang menggembalakannya gitu ya, karena mungkin masih karnal dan juga kemudaan saya lebih pada ya sudah gitu ya. Nah, saya belajar bahwa dia itu selain tadi saya rasakan bahwa dia baik, dia sabar gitu ya, tetapi juga saya kemudian mengerti bahwa begitu lama Roh Kudus menantikan untuk saya mau berubah ke tahap itu gitu. Dan itu yang membuat saya itu menikmati hidup. Seperti tadi pagi ya, saya cuma tidur 1 jam. Dan saya terbangun bukan karena pengen ke toilet, bukan, tapi karena hati saya itu udah penuh dengan kerinduan gitu ya. Saya cek handphone, oh ya baru tidur 1 jam, terus saya udah kebiasaan di samping tempat tidur itu ada alas untuk doa. Kemudian biasanya itu kebiasaan saya itu saya taruh guling di sini, saya peluk gitu ya, saya peluk tuh 1 jam, just want to say that I love you, Holy Spirit. Saya cuma mengungkapkan yang dari tidur itu, di hati saya itu kayak berkobar-kobar, cuman mau bilang, Tuhan Yesus, aku mengakui keberadaanmu. I trust in you. I believe in you. Dan saya menikmati persekutuan itu. Selama 1 jam, bukan saya nggak mau berdoa untuk pokok-pokok doa ya. Justru lanjutannya itu kemudian terbeban untuk doakan ini. Doakan banyak hal sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tetapi yang saya mau saksikan dan saya rindu orang mengalami adalah bangun persekutuan dengan Roh Kudus. Saya berlutut dan saya nikmati. I feel the presence of the Lord so strong. Dan saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Aku mencintai Roh Kudus. Dan aku mengaku keberadaan. I will trust in your word. Cuma mau bilang kayak gitu, terus berdiam. Kayak gitu ya, menikmati Tuhan. Itu waktu yang berharga. Kadang-kadang ya, saya pengen share seperti dulu. Persekutuan saya dengan Tuhan untuk yang seperti prime time kayak gitu ya, tapi aku nggak mau tukarkan karena itu benar-benar bahkan seperti premium moment every single day, yang itulah buah sulung waktu saya sama Tuhan gitu ya, yang kayak berkasih-kasih. I love you.
and I trust in you. Aku mengakui keberadaanmu kok Tuhan. I'm available to you. Saya bilang, I'm all ears to you, Holy Spirit. Dan saya menikmati. Itu kan, jadi kalau kita misalnya sama anak kecil yang ngegemesin gitu ya, pengen kita peluk, pengen cium, itu kan berasa di dada. Kalau kita sayang sama kerinduan kepada orang tua, saudara-saudara kita, we feel that inside. Demikian juga ketika persekutuan saya sama Tuhan gitu ya. Memang dia nggak kelihatan oleh mata, but He's so real. Dan saya bilang, I love you, and I believe you, and I'll be faithful. Aku mau setia. I'm yours. Aku bilang, Tuhan, hatiku punyamu ya, pikiranku punyamu, tubuhku punyamu, roh jiwa tubuhku kepunyaan Tuhan, and I love you. Nah, itu membuat kehidupan saya itu totally different. Nah, itu yang harus dicapai sebetulnya dalam pengiringan sama Tuhan. Nah, jadi menyaksikan Tuhan itu ada. Tadi kan saya bilang, ketika Roh Kudus ajarin, tolong make me understand how to install. Bagaimana untuk mengubah ini, setting ini. Ya kayak gitu-gitu saya memang agak gaptek ya. Lebih baik saya disuruh belajar. Saya lebih suka belajar gitu. Membaca. Tapi itu harus terjadi. Karena saya harus mengalami Tuhan. And I have to testify about the Holy Spirit. Nah, jadi kehidupan saya itu seperti itu. Nah, kembali lagi ke yang saya katakan tadi. Saya bahkan for some simple things, ya, hal-hal yang sederhana, saya harus jadikan itu menjadi bagian dari list of my prayer request. Tanya sama Roh Kudus, apakah ini benar? Terus uji hati, ini datang dari Tuhan apa enggak ya? Ada kemurnian enggak ya gitu ya? Saya pengen maksimalkan aja pelayanan saya di media sosial gitu. Nah, jadi kembali yang tadi bahwa saya mau setia dengan pelayanan media sosial yang Tuhan udah percayakan pada saya. Saya pengen maksimalkan itu. Dan pelayanan ini kan adalah follow up daripada hubungan yang sehat dengan Roh Kudus. Dan saya yakin saya akan bisa mengakhiri ini dengan baik. Karena saya punya keyakinan dengan hubungan yang sehat dengan Roh Kudus gitu ya. Nah, dan untuk apapun yang saya pengen bagikan, saya nggak cari-cari, cuma saya hanya pengen bagikan sesuatu yang stir my spiritual life untuk memberkati setiap orang yang mendengarkannya gitu. Untuk belajar juga, I pray to the Holy Spirit untuk bantu aku to remember lebih cepat, untuk saya punya iman. Jadi kalau kita udah punya kedekatan itu, jadi kan seperti hubungan real. Kayak kita hubungan yang real. Sehingga kita lebih yakin bahwa aku dapatkan nih jawabannya. Gitu kan. Saya berdoa untuk banyak hal. Termasuk ketika ini saya sedang baca di kitab Yakobus gitu ya. Walaupun saya punya kesaksian tentang Roh Kudus ya, tetapi saya menempatkan firman Tuhan sebagai tool Tuhan yang paling utama untuk bicara sama saya. Termasuk ketika, oh ya ternyata di surat Yakobus juga kan bilang bahwa kamu harus berdoa kepada orang-orang yang sesat. Sesat itu kan salah pemikirannya, salah pemahamannya. Dan saya harus terus berdoa, dan memang saya terus doakan karena kasih yang Yesus kerjakan itu betul-betul gak bersyarat, gak menimbulkan kebencian, tapi kasih, mengasihi, terus berdoa. Karena firman Tuhan juga bilang harus saling mendoakan. Nah itulah kenapa kemarin saya tadi sebelum saya rekaman ini, kan saya berikan juga rekaman-rekaman untuk menuntun yang di grup WA gitu ya. Saya bilang sama orang-orang yang kita jangkau,
di penjangkauan. Jadi tahapannya dari Facebook, apakah mereka hubungin kita dengan inisiatif sendiri ataupun yang kita jangkau, kita taruh dulu di suatu grup namanya dijangkau, masih status penjangkauan. Nanti kalau mereka serius, kita bawa ke grup yang lebih serius lagi. Itu tadi saya bilang sama mereka bahwa memang komunitas ini tidak akan pernah berarti apa-apa buat saudara gitu ya. Ketika saya lihat ada yang keluar masuk gitu ya, saya bilang sayang sekali kalau ternyata saudara berada di komunitas yang sehat secara spiritual walaupun belum sempurna gitu ya, tapi nggak pernah melebur di dalamnya. Saya bilang sederhana, ya, dan juga merupakan kesaksian pelayanan media sosial yang terjadi kurang lebih 9 tahun gitu ya. Saudara harus melakukan bagian seperti yang kami lakukan kurang lebih 7 tahun yang lalu gitu ya, karena berkomitmen untuk membuatkan laporan singkat saja, bukan laporan sih, tepatnya itu kayak ya catatan bahwa berkomitmen untuk bersaat teduh pagi, siang, baca kitab gitu ya. Itu yang membuat hati kami menjadi satu. Hati yang tadinya egoisan, yang suka menyimpan kemarahan, yang masih karnal, yang jatuh dalam dosa, yang sombong, yang keras hati, macam-macam, itu kemudian dari segala arah dibawa menjadi satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu goal, satu kesukaan, menjadi saudara di dalam Tuhan. Itu kan kesaksian yang tadi saya katakan, yang saya nggak bisa sangkalin. Itu kenapa saya nggak pernah berhenti. Walaupun Tuhan tidak memberikan saya panggung seperti misalnya pulpit yang pada umumnya kita lihat di gereja-gereja itu tidak mengecilkan hati saya, sebab buah daripada pelayanan, buah daripada pekerjaan Roh Kudus itu saya tidak bisa sangkali. Kalau saya tidak lakukan ini dulu, bagaimana ribuan ketika itu sejak dari TRM itu katanya mereka diberkati, mereka bahkan lebih diberkati di pelayanan ini daripada di gereja lokal mereka, bahkan yang sampai setia sekarang itu betul-betul diubahkan, itu karena adanya orang yang mengambil langkah, mengambil komitmen untuk merespons panggilan Tuhan, dan ditambah lagi hal-hal yang baik yang kita lakukan di sosial media ini, gitu. Nah, kita menjadi bahkan dari Malaysia bisa transfer support untuk pelayanan, misalnya dari berbagai kota, akhirnya kita bisa lakukan banyak hal. Kenapa? Itu tadi sudah hati yang bercorak A B C D, kemudian dimurnikan, disatukan di dalam roh, sepakat untuk membaca firman Tuhan, melakukannya, merenungkannya, dan itu menyatukan menjadi lekat seperti saudara. Makanya seperti sahabat-sahabat yang udah deket di hati itu ya, yang memilih dengan alasan sendiri masing-masing untuk keluar, itu seperti ada yang terlepas gitu ya. Itu yang terjadi karena sudah terbangun kedekatan hati, karena memang betul roh kudus yang sama, kasih Yesus yang sama itu menyatukan begitu lekat gitu. Nah, itu yang saya katakan pada mereka kemarin tadi, bahwa kalau saudara cuman do nothing gitu ya, itu kan tetap selamanya menjadi orang asing. Padahal ada kasih Yesus yang sudah menyatukan kita. Kenapa kita menjadi berbeda? Seperti ada orang-orang yang sempit pemikirannya, membedakan orang dari cuma denominasi gitu ya. Itu karena apa? Nggak diubahkan oleh firman. Kalau kita dari berbagai latar belakang, berbagai suku, bahkan berbagai bangsa, berbagai kulit wajah gitu ya, karakter. Kalau kita punya pondasi yang sama, kita bisa satu loh. Satu roh, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Ya, dan berharap
mereka bisa mendengarkan apa yang saya selalu bagikan dalam tuntunan rekaman suara kepada mereka. Karena saya bilang bukan cuma saya memperbanyak jumlah, no. Karena yang saya mau adalah lebih banyak orang lagi yang mengalami Tuhan, hidupnya diubahkan gitu ya. Tak akan bisa berpindah, berubah karakter, pengenalan akan Tuhan, kedewasaan rohani kalau nggak lakukan bagian-bagian ini. Itu pondasi yang saya yakin tidak akan berubah sampai akhir pelayanan saya. Bahwa orang harus memang mau bersedia membaca, merenungkan firman, melakukannya, dan juga bersekutu dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita lama-lama menjadi satu karakter dengan Tuhan, menjadi bisa otomatis hubungan kita dengan sesama kita itu baik. Sebetulnya kebanyakan orang Kristen itu masih hidup dalam kegelapan. Itu yang menjadi beban kenapa saya terus melayani dan terus melayani Tuhan. Gitu. Dan saya juga kemarin tadi sudah nasihatkan pada mereka juga yang sahabat yang udah bertahun-tahun, 6, 7 tahun, 8 tahun bahkan ada di situ gitu ya. Saya juga ingatkan. Ya. Nanti sesuai dengan rema yang saya bagikan ya, tapi saya ngomong dulu nih bahwa kalau ternyata kan kita airpannya udah disesuaikan ya. Kalau dulu ini juga tuh yang Roh Kudus ubahkan diri saya gitu ya. Dulu itu kan terlalu kaku ya. Laporan yang lama yang PPW-nya yang per berapa menit gitu ya, 30, 45, 15 menit, 60 menit gitu ya. Kalau sekarang udah lebih santai. Yang penting berkomitmen untuk bersaat teduh pagi, malam, dan membaca firman Tuhan, berapapun itu. Nah, yang menjadi perhatian saya ya, apakah orang-orang ini sekarang udah nggak berdoa lagi? Tidak baca firman lagi? Itukah yang dibangun selama ini? Jadi, output yang saya bisa saksikan sekarang, itu adalah hasil dari apa yang dilakukan sejak bergabung dalam pembacaan Alkitab sampai sekarang. Itu hasilnya. Seperti orang yang menanam pohon, diberikan pupuk, dirawat dengan baik, akhirnya setelah bertahun-tahun menghasilkan buah, dan orang bisa saksikan dia teguh, tidak tidak terhempas oleh badai, tidak menjadi layu, tetapi dia kokoh diterpa badai pun berbuah, bahkan di musim kemarau gitu ya. Itu karena apa? Akarnya menancap ke dalam, berakar, berpondasi di atas firman Tuhan, terus dibangun dengan sungguh-sungguh persekutuannya dengan Tuhan, pengenalannya dengan Tuhan, memiliki kesungguhan bahkan mengasihi Tuhan. Dia akan tetap kuat sekarang karena firman Tuhan berkata, dia yang mengenal Tuhan, mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Itu keprihatinan saya. Kenapa menjadi lemah? Saya sejak ambil komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan sampai sekarang, tidak pernah saya tinggalkan persekutuan saya pribadi dengan Tuhan. Sekalipun itu sukar ketika bangun pagi, siang hari, malam hari, ini harga mati. Membaca, merenungkan firman Tuhan, berbahasa roh, dan saya kuat sekarang semua karena hal-hal itu. Jadi saya memang tahu ini adalah salah satu karunia Roh Kudus yang saya dapatkan, yang ditambahkan gitu ya. Memang saya tahu bahwa misalnya orang ini tuh nggak mengasihi Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, hatinya itu belum diubahkan. Sama seperti kemarin ya, ini saya nggak sebutkan namanya karena saya mengasihi. Ada seseorang yang memang disupport oleh pelayanan ini. Saya memang tahu, walaupun yang bersangkutan ini udah bertahun-tahun di dalam komunitas,
Dan dia adalah salah satu orang yang merugi, yang tidak eh, me- menyediakan hatinya dibentuk oleh firman Tuhan. Saya bilang, waktu saya tegas sama dia, kamu tidak berubah. Kenapa? Karena dulu masa lalunya mungkin yang pahit, yang kecewa, yang marah, itu nggak pernah melakukan pemberesan secara total. Saya tahu, dan saya nggak heran ketika dia nggak ada di dalam grup, ketika dia pamit, saya bilang langsung oke. Karena apa? Saya tahu kamu nggak berubah. Kamu tuh nggak berubah. Nah demikian juga yang lama-lama, yang di media sosial, yang di grup WA yang sekarang bergabung dengan pendatang baru. Saya tahu ada di antara orang ini sebenarnya nggak mengasihi Tuhan. Saya tahu itu bukan ngejelekin dan saya nggak sebutkan namanya. Saya berlutut untuk Tuhan berikan kesempatan pada orang ini. Dan saya berdoa, naikkan doa-doa your forgiveness for their stubbornness, their ignorance, untuk kebebalan mereka, kelalaian mereka. Ampun kalau orang ini gak mengasihi Engkau Tuhan. Memang ada orang-orang yang sekalipun dia udah banyak baca firman, bahkan mungkin di gereja yang tepuk tangan, tapi memang kualitas hatinya itu gak pernah diberikan dibajak oleh firman Tuhan. Jadi tetap tidak bertumbuh secara kerohanian, secara karakter juga enggak. Karena Tuhan itu enggak mau memberikan dirinya kepada orang yang enggak bersungguh-sungguh. Saya mau bagikan ya. Tadi kan saya bilang, saya heran kenapa saudara tidak berdoa gitu ya. Saya baca firman ini. Saya juga bagi ini kepada anak-anak gitu ya, dengan cara sederhana, dan saya juga bagikan rekaman itu grup orang tua, karena memang saya juga punya goal supaya orang tua mendengarkan firman Tuhan gitu ya, dan ternyata memang orang tua mereka pada dengerin gitu. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tadi kan saya udah kesaksian. Roh Kudus tolong ajarin bagaimana, hampir nyerah kan. Udah lihat beberapa unboxing di YouTube untuk produk yang sama. Gak ngerti. Ya, Roh Kudus nyata menolong. Saya juga punya kesaksian di daerah saya ini kan kayak daerah kafling-kaflingan yang masih banyak yang kosong. Tapi di samping udah ada perumahan yang sedang berkembang. Di waktu yang lalu, saya doa, Tuhan minta tetangga-tetangga gitu ya. I'm sure for 100%. Tuhan itu gak pernah berdusta. Dia gak ingkar dan dia terikat dengan firman. Dan dia akan lakukan jauh lebih banyak. Dan gak disangka-sangka, Tuhan bukan cuma kasih tetangga seperti yang saya maksudkan. Tapi ini kurang lebih 100-an meter pengembangan dari perumahan yang sebetulnya kelas menengah ke bawah sih. Dari depan sana sampai akhirnya di situ nanti mau dibangun ribuan rumah. Dan saya sering bilang sama Tuhan, bagaimana mungkin saya akan berhenti berdoa sementara Engkau kan penjawab doa. Dan saya sebut nama Tuhan itu, you are, ya ini bahasa Inggris saya ya, the prayer answer. Engkau penjawab doa. You even waiting for me. Untuk apa yang Tuhan mau lakukan lagi. Segala yang baik, ada lagu, Bapa, segala yang baik, semua datang dari tatamu. Bawa permohonan yang baik, yang benar kepada Tuhan. Pasti direspons. Dan saya akan terus berdoa. Karena bagi saya, doa itu ngutangin Tuhan. Saya buat daftar, saya berdoa dengan iman. Saya
And I receive it. In the name of the Lord Jesus. Aku sudah menerimanya. And I confess my faith. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan kan. Kenapa? Seperti kayak gini. Saya bersaksi kemana-mana bahwa saya ditolong oleh Roh Kudus untuk install itu. Saya bersaksi lagi untuk Tuhan menjawab doaku untuk minta bahkan lebih daripada tetangga. Aku memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa jadi berhenti berdoa ya? Karena kalau dia tetap berdoa, selain dia kuat, pasti dia tetap melakukan par itu. Saya memang juga rasa selain ada hati yang gak baik, juga ada ini sebenarnya belum mengalami Tuhan gitu ya. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu gak berdoa. Makanya tadi yang saya katakan, bagaimana saya mau berhenti berdoa? Kan yang rugi saya sendiri. Karena saya ketika saya berdoa, saya ngutangin Tuhan loh. Dan dia akan jawab segala yang baik, yang benar untuk kebaikan orang, untuk kemuliaannya juga. Dia akan jawab. Jadi kalau orang berhenti berdoa, itu kan hanya merugikan dirimu sendiri. Gak dapat kekuatan lagi, gak semakin mengenal Tuhan. Nah, ada satu kisah di kitab yang sama dikatakan seperti ini. Kamu telah mendengar, Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Di dalam Mazmur dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang punya ketekunan itu, dia akan tetap lakukan sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Dan orang yang tekun pasti konsisten ya, konsisten atau setia. Firman Tuhan bilang, kamu harus berlaku setia. Ya memang begitu ya. Dalam setiap pemberangkatan, pasti ada orang yang memang akan dipisahkan. Itu pasti. Di dalam setiap bidang ladang, akan ada gandum. Dan akan ada ilalang. Di dalam setiap kawanan, akan ada kambing. Akan ada domba. Dan itu hanya sebatas hati. Yang mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, murni, merendahkan hati, siap dibentuk. Jangan-jangan memang karena kita nggak sungguh-sungguh berdoa. Karena ayat firman Tuhan yang sudah bahkan menjadi hafalan kita berkata bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan tuh nggak pernah berubah. Orang itulah yang berubah setia. Tidak lagi tekun mendoakannya. Jangan-jangan udah diproses sama Tuhan, on the way, dia tuh berhenti berdoa. Dan iblis ambil jawabannya. Itu kan kalau kita berhenti mendoakannya kan seperti menggagalkan pesanan kita. Saya juga baru baca di Mazmur. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Selama itu gak dosa, lakukan. Percaya itu bukan sesuatu hal yang jahat. Sekalipun belum terjadi. And I'll make up my mind to pray. Saya putuskan untuk berdoa. Sekalipun belum terima jawaban. Justru kita harus hiburkan diri. Kalau kita udah diubahkan. Ini Tuhan lagi bentuk saya di dalam ketekunan. Karena lewat proses-proses yang seperti itulah, kemudian karakter ketekunan itu dibentuk. Itu mahal. Orang-orang seperti ini yang nanti yang dipuji oleh Tuhan. Jadi, coba lihat dirinya. Jangan-jangan memang there is no breakthroughs, ya,
There are no breakthroughs ya. No, there are no breakthroughs yang grammarnya. Nggak terjadi terobosan apapun. Karena dirimu sudah quit, udah berhenti, udah menyerah. Bedanya kita adalah saya nggak nyerah. Saya berkomitmen untuk bayar harga, untuk berdoa apapun yang terjadi. Bahkan ketika sakit pun, saya pasti akan bangun pada waktu biasanya saya bersekutu sama Tuhan. Mungkin hanya terbaring. Bersekutu sama Tuhan. Till the end. Bukan rutinitas, tapi kenikmatan. Jadi, kalau kita memuji Tuhan itu ya, dengan pengertian, understanding, knowledge, dengan kesadaran ya. Seperti tadi malam, padahal sebelum doa pagi itu ya, yang 1 jam, udah ya almost 2 hours spending time with the Lord. Saya udah habis mandi, baring-baring gitu di tempat tidur, udah mulai bahasa roh gitu, udah menikmati penyembahan, terus bangun lagi. Saya hanya membawa pujian sama Tuhan, bukan bawa pergumulan. Dan harus ada kenikmatan hubungan antara Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Kita harus bisa rasakan Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan kan, just want to say how much I love you. Aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mengakui keberadaanmu. And I will trust in you. Aku menerima baik firman-Mu. Cuma mau rasakan detak cinta sama Tuhan. Hampir 1 jam. Malamnya itu yang tadi saya katakan. Kau Allah yang ajaib. Kau hebat dan luar biasa Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Iblis tuh dengerin. Dan itu menyakitkan perasaan dan telinganya. At the same time, Tuhan itu dimegahkan. Pujian yang datang dengan segenap hati yang harum, yang disertai dengan pengertian, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi gak cuma bilang, oh ajaib kah Tuhan, haleluya, Yesus baik, Yesus ajaib, dengan wajah yang gak punya pengertian. Oh Tuhan, gak ada yang lain. Hanya Engkau lah Tuhan. You are the Lord of Lords, King of Kings, Almighty God. You are the owner of everything. You are the creator. You are the living God. Katakan dengan penuh pengagungan dan cinta. Dengan, ini sampai mulut saya sampai bilang cinta. Ya, dengan penuh pengertian. Dan itu wangi. Tuhan nungguin. Dan Tuhan sini peluk sayang sama Tuhan. Itu yang membuat saya kuat. Jadi perbaiki sikapnya. Di Wahyu katakan, lakukan lagi apa yang kau pernah lakukan. Miliki kemurnian hati untuk dibentuk, diubahkan supaya kita sama. Tidak lagi ada gosip, tidak ada lagi menghakimi, tidak ada lagi melihat balok di mata orang. Di mata sendiri ya, di mata sendiri, nggak melihat selumbar di mata orang. Nggak lagi memperbesar perbedaan mungkin antar denominasi, sedangkan kita dengan beragam agama aja, jangan memperbincangkan perbedaan. Hatinya itu lembut. Hanya akan dikerjakan oleh firman Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Tadi saya katakan memang bukan pelayanan seperti orang-orang yang terkenal namanya gitu ya. Tapi sekalipun saya tidak dikenal oleh banyak orang, biar hidup saya harum di hadapan Tuhan. Saya melakukan tugasku karena ketika dulu saya bersaksikan di TRM, ribuan orang bahkan bilang saya lebih bertumbuh di sini daripada gereja lokal.
Makanya saya terbeban juga kan bilang tadi ke grup yang ada di sini, baikkan juga karena belum tentu mereka mendapatkan makanan rohani yang seperti itu, perkataan-perkataan hikmat yang memberikan semangat seperti itu dari gereja lokal mereka gitu ya. Karena bagaimana mungkin kita share something that will stir the spiritual life kalau kita sendiri nggak alamin. Itu kan berbagi sharing itu, pelayan itu kan bukan cuma ngomong, tapi kita harus menyebarkan semangat, kesaksian. Karena pemberitaan firman Tuhan itu adalah pemberitaan yang disertai dengan kuasa. Jadi bangkit. Saya juga menunggu. Ya, saya juga menunggu. Saya akan lakukan apa yang Roh Kudus ubahkan di dalam diri saya. Lebih banyak mengasihi, lebih banyak menggembalakan, gak lagi seperti dulu. Ya udah lu kayak gitu ya. Itu sih gue yang dulu gitu ya. Dan saya terus mau berubah. Because I love Holy Spirit. I love Jesus. Dan aku mau semakin berkenan di hadapannya. To live in the righteousness every single day. To live in the holiness. Bahkan pursue His blessing. Makanya lagu yang juga pernah saya nyanyikannya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yang terbaik, yang paling aku rindukan dalam hidup adalah bukan rumah nanti yang Tuhan sediakan, dok. Tetapi aku memandang Yesus yang mengasihi aku dan it's real, Roh Kudus yang ada di dalam hatiku. Jadi like a friend yang sekalipun aku nggak lihat, but I feel dia direct hidup aku. Kok kayak jadi apa? Abigis itu ngomongnya hidup saya gitu ya. Mengikut Tuhan itu persekutuan. Dan itu yang saya transfer kepada orang-orang yang saya layani. Dan kesaksian dengan Tuhan itu yang membuat seseorang punya ya different dengan yang cuma ngomong dengan knowledge. Makanya selain tadi kedekatan gitu ya dengan orang-orang yang lama. Orang-orang itu pun sebetulnya kalau sadar mereka diubahkan di dalam pelayanan ini. Makanya ada satu nama yang saya sebut tadi pagi atau tadi malam ya. I pray. Lord, I pray. Open her understanding. Pengertiannya. Supaya punya the same understanding over your truth. All of your truth. Like I do. Like I am. Saya mau juga dia mengalami. Kalau saya tuh udah pernah bilang ya, setiap kali saya feel
The presence of the Lord, I feel the peace, the joy. Dan saya bilang, Lord, let the same blessing pour to every people that you entrusted to me. Kepada setiap orang yang kau percayakan kepadaku, berkat yang sama. Mereka kuat di dalam Tuhan. Let they feel the same presence. Mereka rasakan hadirat yang sama. Ya tentu udah yang umum, bless their joy, bless their business. I pray for divine provision from the Lord Jesus to their life. Bless their health. Yang sakit didoakan. Kan gak harus panjang-panjang kan doanya. Tapi datang from the bottom of your heart. Itu kan yang pentingnya. And pray in faith. Berdoa dengan penuh belas kasihan. This is my life. Ini yang saya mau bagikan, dan saya bagikan kepada beberapa orang rindu. Once again. Satu kali lagi. Karena saya percaya before the second coming of the Lord Jesus, revival will happen. Saya percaya the revival will happen. Dan saya bilang, Tuhan sekali lagi pakai kami. To reach more your children. Untuk menuntun mereka. To read your Bible. To obey you. Untuk mereka punya personal relationship. To know you better. Untuk mengenal engkau dengan benar. Karena bagaimana ya kayak gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi. Bertahun-tahun lakukan doa. Kemudian ditinggal. Menjadi big question. Why? Sekalipun Tuhan gak jawab lagi doaku. And I will pray. And I will worship you. And I will adore you. And I love you. Saya selalu katakan seperti itu. Kalau udah punya kayak gini tuh, bagaimana mungkin saya bisa berhenti? Makanya saya bilang, aduh, benar ya yang aku tahu ini ya. Ini gak ngalamin Tuhan. Dan dia gak punya desire to know the word. Peter gak mau cuman baca rutinitas. Padahal itu nafas Tuhan yang menghiburkan. Aduh, banyak kali yang saya pengen bagi, tapi ya saya nikmati dulu. Berkat-berkat rohani ketika read the word. Itu menghidupkan. Dan tadi pagi, Holy Spirit make me understand something. Bahwa menjaga persekutuan dengan Roh Kudus dan live inside of me. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itulah nanti yang membangkitkan saya kalau harus mengalami kematian. Atau yang mengubahkan aku dalam sekejap. Dan bertemu Tuhan di awan-awan. Jadi perlu untuk membangun, to build our personal relationship with the Holy Spirit. Dan mengenal dia. Saya semakin cinta Tuhan itu karena menyadari hal-hal begitu sabarnya dia menunggu aku untuk berubah. Kekuatan cinta kepada Tuhan Yesus itu membuat saya, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku. Minta pray biar penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, supaya bisa berjalan dengan Roh yang kudus, Tuhan yang kudus. Kita harus be holy. The word say be holy, kudus, in our heart, in our thought, seluruh hidup kita. Makanya saya bilang, I'm yours. My heart is yours.
my mind, my soul, my body. Dan aku persembahkan itu semuanya. My voice to live and adore you, to praise you, and I love you. Aku bilang aku mencintaimu. And I'll be faithful. Nah, kalau kehidupan kekristenan udah dialami kayak gini, itulah namanya udah ngalamin Tuhan. Mendoakan orang lain nggak usah disuruh-suruh. Preaching the gospel, itu nggak perlu disuruh. Karena ada desire di dalam hati to please satu pribadi. Namanya Yesus. Ya, udah cinta aku banget. Udah mengasihi aku banget. Nih, memang kayak gini lah. Saya kalau ngomong sama orang kayak nggak ada berhenti gitu ya. Udah dulu ya, nanti kita lanjutkan. Saya berdoa. Everyone who watch my video untuk mengalami the same experience, the same testimony about the Holy Spirit. And I pray, Lord, kepada setiap orang yang mendengarkan video ini, anoint this video, Lord. Use this video. Pakai sebagai alat untuk to make understand, untuk membuat ngerti, to touch every heart, to stir the faith, untuk mereka sungguh-sungguh ngalamin Tuhan. Karena Engkau baik, menyenangkan kalau bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Aku berdoa setiap perkataan hikmat dan juga firman-Mu berbuah dan tidak akan kembali dengan sia-sia. It will change every heart. In Jesus' mighty name. Semangat Par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.